rambu biku-biku itu kan sebenarnya nggak boleh kendaraan itu parkirlah di sana. Dikembosin lah sama petugas kami. Nah, sekali 2 kali dihafalin nih sama orang-orang sekitar situ. Udah dikembosin, besok tuh ada tukang kembung. Jadi pemuda lapangan ya. Itu. Jadi setiap Jumat saya minta seluruh anggota saya di Dinas Perhubungan tidak boleh bawa kendaraan pribadi ke kantor. Jadi mereka harus naik angkutan publik. Kalau kita bicara Singapura juga begitu. Singapura sekarang kondisi saya kan juga belajar di sana juga. Mereka punya desain tuh ada yang 30 tahun, 15 tahun ya master plan, kemudian sampai ke teknisnya. Halo Sobat Suara, gimana kabarnya? Kita kembali lagi di podcast On The Go. Dan hari ini bareng aku, Atta, yang bakal nemenin kalian mengupas soal transportasi umum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini sudah hadir di sini, tentu saja siapa lagi kalau bukan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Nimade Dwipanti Indrayanti. Selamat siang Bu, selamat siang. Apa kabar? Baik? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Ya. Semangat terus ya Bu. Doanya kan gitu ya. Iya, jadi biar programnya jalan terus itu doanya sehat. Sehat, ya, harus sehat. Pikirannya juga harus sehat luar dalam ya Bu ya. Iya. Positive thinking. Oke, positive vibes. Kan ini kan kita mau ngobrolin soal transportasi umum di Daerah Istimewa Yogyakarta ya Bu ya. Sebelum kupas yang lain-lainnya saya tanya dulu nih, gimana sih kondisi transportasi umum di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini? Ada perubahan signifikan apa gitu? Apalagi habis BBM naik kan harganya, itu gimana? Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya saya senang kali ya diajak di forum begini, apalagi audiensnya itu milenial gitu ya. Jadi kita juga perlu tahu nih bagaimana respon mereka terhadap transportasi publik khususnya di DIY. Mungkin di awal kita membangun, kalau bicara transportasi publik kan tidak hanya bicara Trans Jogja ya. Kita punya kereta, kita punya pesawat udara seperti itu ya. Kita punya bus yang lainnya juga ya. Itu juga namanya transportasi publik. Tapi kalau berkenaan dengan kami yang dari Dinas Perhubungan DIY, dimulai dari tahun 2008 itu kami mengembangkan transportasi publik Trans Jogja yang dikelola oleh Pemda DIY. Berarti dikelola itu dalam artian ini disupport penuh oleh Pemda DIY, disubsidi. Jadi sebenarnya masyarakat DIY itu seharusnya menikmati ini. Jadi ini mereka bagian dari mungkin pajak-pajak daerah yang kemudian ditarik dan mereka menikmati. Dulunya harusnya mereka membayar untuk transport itu 6.000 sampai 7.000. Mereka harus bayar cuma 3.500, ya kan, lebih murah. Kalau pelajar beda lagi, atau kalau dia punya kartu beda lagi. Itu harganya kan bervariasi, ada 3 macam. Untuk kondisi kita baru jalan nih dari 2008, 2019 sudah bagus tuh tracknya itu naik untuk angkutan publik kita yang Trans Jogja. Covid mobilitas dibatasi bla 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 ya, nggak boleh lah begini orang takut juga naik angkutan umum ya, takut virusnya kemana-mana, turun drastis. Nah setelah itu kondisi sekarang ini kan 2021 kondisi yang mungkin sangat serem juga karena Covid ini menyebabkan banyak korban ya. Sedikit blak gitu, belum oksigen yang susah lah, belum ini yang susah. Orang lagi takut. Mulai awal 2022 sudah agak lumayan nih, sudah booster semua ya kan, udah vaksin. Saya kira itu bagian dari bagaimana kita imun tubuh itu kemudian dijaga. Mungkin sakit-sakit bisa lah, tapi dalam arti daya tahan tubuhnya bisa lebih kuat kan. Otomatis dengan seperti itu kondisi masyarakat kita lebih bagus, mobilitas dibuka, orang berpergian lah gitu. Pakai kendaraan pribadi masih terabaikan tuh yang transportasi publik. Ya kondisinya kan masih, aduh ini gimana? Tapi kan kita nggak mungkin tarik itu subsidi, nggak bisa kan kayak gitu. Kita kan tetap aja. Kita kan tidak semua orang itu punya kendaraan pribadi ya, dia kemana-mana pakai kendaraan pribadi nggak mungkin. Jadi
cukup lumayan kita effort kita untuk kemudian bagaimana nih kondisinya paling tidak balik lagi di 2019 dengan kondisi seperti itu. 2021 kan terpuruknya paling dalam ya. Kemudian 2022 ini sudah mulai naik, aktivitas sudah mulai dibuka, sekolah-sekolah sudah mulai ya kan dulu tuh kan udah WFH dan lain-lain ya. Sekarang sudah ada konser juga. Iya, sekarang kan sudah banyak kegiatan-kegiatan di luar ya, di luar kegiatan sekolah, kampus sudah dibuka. Nah ini dari sisi penumpang juga di angkutan umum kita naik, tapi belum signifikan gitu seperti yang desain kita. Saya nggak tahu ya ini makanya saya tuh begini mikirnya, oke, coba dong gitu, nikmatin dulu apa sih gitu ya yang kalian rasakan dengan angkutan publik. Banyak kami tidak anti kritik. Saya malah bilang sama teman-teman saya itu gini, kalian tuh kalau dikritik jangan marah gitu. Kita tuh kan nggak sempurna juga, nggak bisa sulapan langsung semua orang nikmat. Berapa juta orang gitu yang harus kita layanin dengan berbagai keinginan, nggak mungkin juga. Tapi kita punya standar layanan, kan ada standar layanan. Sampai kami tuh di Dinas Perhubungan mengeluarkan program namanya Green Friday. Jadi setiap Jumat saya minta seluruh anggota saya di Dinas Perhubungan tidak boleh bawa kendaraan pribadi ke kantor. Jadi mereka harus naik angkutan publik atau kendaraan tidak bermotor, naik sepeda, mau naik apa adalah tradisional apa segala macam. Pokoknya di kantor nggak boleh tuh ada yang parkir. Saya denda, saya bilang gitu. Parkirnya kosong dong. Cuman mobil operasional ya. Kalau kita tetap ada tugas operasional boleh pakai kendaraan operasional dalam kendaraan dinas gitu ya. Jadi biar sekalian mereka ngerasain, kalian nyuruh-nyuruh orang lain naik angkutan umum. Jadi kalian juga harus ngerasain tuh gimana sih rasanya gitu. Ya termasuk saya juga. Saya kan kebetulan rumah saya di UII ya di atas. Ya saya juga naik. Naik apa Bu biasanya? Saya naik yang teman bus ya, yang jurusan Gemplak. Nanti sampai di bandara saya tukar lagi naik yang 2B. Jurusan kota berhentinya di Sahid. Terus jalan kaki sedikit. Itu sebagai olahraga lah, saya seneng banget gitu. Terus sudah. Alhamdulillah lah nyaman gitu. Cuman memang tantangan besar. Kita sudah seperti itu pun sebenarnya banyak hal yang kemudian kami sendiri saya bilang sekalian evaluasi. Bukan cuma bicara bagaimana nikmatnya naik angkutan umum atau susahnya naik angkutan umum, tapi juga evaluasi. Apa saja sih sebenarnya sarana dan prasarana yang harus kemudian kita penuhi untuk orang bisa nyaman naik angkutan umum seperti itu. Memang tidak mudah Mbak, apalagi sekarang euforia orang persiar itu luar biasa banyak ya. Mereka maunya tuh naik di depan pintu rumah mereka, turun di depan rumah pintu mereka gitu. Berarti kan apa? Kalau nggak naik kendaraan pribadinya dia naik yang bisa dia order untuk itu ya seperti itu. Emang kita semua sudah atur, emang sudah ada aturannya mau naik ojol, mau naik yang transportasi online silakan. Cuman kan ada batasannya kan ya. Kalau macet jangan komplain ya kan. Iya sekarang gini ya, kalau kita bicara berapa sih penumpang satu bus, ketika dibandingkan dengan dia naik kendaraan pribadi, kendaraan pribadi mungkin minimal 2 orang yang naik di situ ya, sopir sama pengendaranya. Ya untung-untung kalau 5 masih lumayan gitu. Sekarang bayangkan kalau naik bus itu sudah mengurangi berapa kendaraan sebenarnya. Itu kalau difikirkan seperti itu, sehingga kemacetan itu salah satu bagian dari kita, kontribusi kita juga yang bikin macet gitu. Kami di situ telepon nih, atur tuh traffic gitu ya, siklusnya siklus. Ya, kalau semua lengannya tidak seimbang kita bisa atur gitu. Tapi kalau seimbang semuanya antriannya panjang, ya udah nggak bisa apa-apa. Itu kan yang bikin. Nah ini yang mungkin kondisi sekarang yang terjadi. Ya bisa lihatlah saat weekend macet total gitu. Jadi ini yang jalan kita juga tidak begitu luas sehingga kita membuat jalur sendiri ya, bus lain lah seperti itu. Untuk priority bus itu juga nggak memungkinkan. Jadi ya keberpihakannya kepada transportasi publik ini masih belum bagus ya, belum sempurna gitulah, karena memang kita perlu tidak hanya kita Pemda sendiri yang harus bicara bekerja, semuanya harus bekerja. Dalam artian kami punya program, kami punya regulasi, ada operator, ada masyarakat.
Oh iya. Ya kan? Kerjasama. Lah iya. Jadi ada akademisi juga yang mensupport, membantu menganalisa ini sebenarnya bagusnya bagaimana kan. Oke. Ya itulah. Kalau cuma saling ini begini, ya bisa aja lah kondisi nggak akan bagus. Nah itu tadi kan ada Green Friday itu ya Bu ya. Itu kan kayak belusukannya di sub. Ada pengalaman-pengalaman yang nggak biasa gitu. Oh iya, saya contoh aja ya. Saya kan ada jalur-jalur yang harus kita koreksi. Kayak saya naik teman bus. Kebetulan teman bus itu adalah support dari pemerintah pusat, dari Kementerian Perhubungan. Sekarang masih gratis, tapi ke depannya sudah berbayar. Ini mungkin sekalian jadi kayak info awal ya ke teman-teman yang di Suara ini. Mungkin saya nggak tahu ya, kemarin kami sudah dikoordinasikan dengan kementerian, katanya awal November atau Desember, saya nggak tahu, itu sudah berbayar. Jadi sekarang kan masih gratis nih, masih gratis, tapi masih banyak mungkin yang perlu dipertimbangkan lagi. Nah, saya melihat dalam perjalanan saya menuju ke kantor itu memang penggunanya banyak anak pelajar, anak mahasiswa yang mungkin di UGM dan lain-lain, di dosen dan lain-lain gitu. Dan kalau pelajar saya tanya gitu, seneng nggak dek naik gini? Oh iya Bu, seneng gitu. Apalagi kan mungkin secara ini kan safety juga aman ya, jadi juga kondisi kendaraannya juga nyaman gitu. Yang paling saya berkesan itu bis itu mengangkut juga secara rutin itu adik-adik difabel ya, yang kebutuhan khusus yang tidak bisa melihat, ada 6 orang dan saya selalu berjumpa itu ketika saya. Iya, dan dia sudah hafal naiknya, tidak perlu dibantu. Oh iya. Dia hafal naiknya. Itu saya tuh sangat, saya gini, ini padahal ini jalur yang mau saya tarik ini. Maksud saya pindah karena tidak terlalu bagus juga dari sisi load factor gitu. Tapi itu ada hal-hal yang menurut saya, waduh, ini yang naik adik-adik pelajar yang kemudian setiap saya interview tuh supportnya bagus, responnya bagus ya gitu, seperti itu. Jadi ternyata penumpang kami itu bukan cuma penumpang yang istilahnya yang mungkin bisa dengan bebas menggunakan, tapi juga yang punya keterbatasan dan mereka sepertinya nyaman juga gitu. Saya lihat sampai mau menolong, tapi ternyata mereka sudah bisa sendiri gitu, udah bisa naik, udah bisa ngetap teman-temannya kan diantar terus turun, nanti itu sekitar tajam turun, nanti dijemput pak gurunya gitu terus ke sekolah. Itu yang menurut saya sangat menarik. Yang menariknya lagi gini, kita membahas ternyata kalau kita pulang itu kita sampai hampir tahu. Saya kalau hari Jumat kan kita selesai kantor 2:30 tuh, bus yang lewat itu kan 1 jam karena memang dia cuma terbatas unitnya, jadi 50 menit. Saya nih kalau ada rapat misalnya ini kalau saya nggak pulang jam 3, saya harus pulang jam 4 atau jam 5 gitu. Jadi pokoknya tuh saya lari-lari karena bisnya tuh udah mau jalan kan, sudah mau ini, tapi saya ketimbang saya nunggu 50 menit lagi kan terlalu lama gitu. Jadi gini ya rasanya gitu. Tapi ya menyenangkan gitu. Ini kan jadi sesuatu yang berarti rutinitas itu memang harus terschedule gitu, jadi nggak bisa sembarangan juga gitu, kecuali memang ke depan kita memang mengharapkan headway antar bus itu ya kan idealnya itu 10 menit 15 menit gitu ya, 10 menit lah ya untuk headway-nya. Itu berarti kan armadanya harus banyak. Biaya operasional juga harus besar kan gitu. Sekarang kan di jalur-jalur tertentu saja mungkin yang bisa kecil, kalau yang lain-lain masih kayak di depan di sub itu 50 menit, jadi ya hampir 1 jam kalau nunggu bisi. Terus kalau pengelolaan transportasi umum di DIY ini nyontoh ada kayak negara mana sih yang Ibu jadikan acuan gitu? Itu. Kita kan selalu bicara ya, ini dari kebetulan saya lahirnya memang di transport ya, walaupun dulu bukan di Dinas Perhubungan, saya di Bapeda sebagai planner rencana. Jadi kita lihatnya kan Bogota ya, dia kota yang dulu juga sama ya kreditnya. Cuma itu berapa puluh tahun yang lalu gitu. Kalau kita bicara Singapura juga begitu. Singapura sekarang kondisi saya kan juga belajar di sana juga gitu ya. Jadi lihat
juga kondisi di sana itu untuk merubah mindset, merubah semua perilaku, aturan, ya itu juga nggak cuma setahun, 2 tahun, 10 tahun. Iya. Mereka punya desain tuh ada yang 30 tahun, 15 tahun ya master plan, kemudian sampai ke teknisnya itu cukup lama, dan komitmen itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi komitmen itu baik di pemerintah sendiri, pemerintah itu baik yang mengeluarkan kebijakan teknisnya maupun antar sektornya maupun dari semua stakeholder. Jadi saya pikir ini yang menjadi titik tekan ketika satu program itu diluncurkan, berhasil atau tidak berhasil adalah komitmen. Leadership, komitmen, kemudian semuanya. Jadi masyarakatnya juga mendukung, aturan regulasinya juga kuat. Di sana kan kalau kita bicara kendaraan, kita menggunakan kendaraan pribadi kan susah dan mahal. Susah dan mahal. Cari SIM pun juga nggak gampang. Kendaraan itu kan setir itu kalau saya lihat tuh ada alatnya. Jadi kalau bukan si drivernya yang dilisensikan di situ, nggak bisa dia mengendarai itu. Itu kan berat. Kalau di sini kan ya, pemiliknya siapa, pengendaranya siapa, belum bisa ganti. Kemudian pemilikan kendaraan juga dibatasi gitu. Karena kan juga lahannya sangat terbatas juga ya di sana. Kalau di sini kan karena masih banyak luas, mau parkir di mana, akhirnya sekarang kesulitan juga kita parkir. Persoalan parkir itu kan juga masalah transportasi. Nanti kita kalau ngupas itu tambah. Singapura berarti ya Bu ya yang ya awal untuk transportasi publik kan Bogota yang awal ya. Jadi dia yang memberikan satu pengaruh yang cukup besar dari desain kita. Kemudian kita banyak ya negara-negara yang kalau paling dekat ya Singapura lah ya. Dia kotanya kan kecil ya. Kalau kita bisa dibandingkan ya Jogja juga masih memungkinkan ketika kita. Cuman persoalannya kan ya dia kuat di desain, di planning, komitmen itu tadi yang saya bilang. Dia ketika tahun sekian dia harus eksekusi ya tahun sekian dia eksekusi. Jadi terus aturan regulasi yang mengatur itu juga dikuatkan. Kemudian law enforcement itu penting. Ketika kita membuat aturan, ada regulasi, law enforcementnya nggak jalan, sama aja. Nggak mendukung gitu ya Bu. Iya, kalau misalnya kalau nggak boleh parkir, ditilang. Kalau saya sih begitu sih ya, pakai sembarangan tilang aja. Bosin. Ini ada lucu lagi nih kalau bicara transport macam-macam dah itu. Apa Bu yang lucu Bu? Lucu gini, kita ada kan Gakum itu penegakan hukum ya. Jadi kolaborasi kami dengan kepolisian, dengan Satpol PP, dengan jajaran-jajaran yang berkaitan dengan itu. Kita di Gakum di lalu lintas. Jadi berarti bicara rambu, bicara parkir, bicara parkir kan. Yang rambu biku-biku itu kan sebenarnya nggak boleh kendaraan itu parkirlah di sana. Dikebosin lah sama petugas kami. Kali 2 kali dihafalin nih sama orang-orang sekitar situ. Udah digembosin, besok tuh ada tukang ini kembung. Jadi pemuka lapangan ya Bu. Itu dan besok gak usah digembosin. Dia main besok jual itu namanya. Itu untuk ininya aku juga gini. Memang kreatif gitu. Tapi kan sebenarnya enggak begitu kan ya. Jadi ini yang sebenarnya ya kita sering kucing-kucingan sama petugas. Kalau petugas ada ya tertib semua. Petugas hilang kan petugas nggak mungkin 24 jam melototin seperti itu. Apalagi sekarang kan sudah ada ETLE. Hati-hati deh sekarang kalau melanggar ETLE ya. Jadi tilang elektronik yang dari kepolisian itu sekarang sudah nggak statis lagi, mobile gitu. Bentuknya juga macam-macam ya. Bentuknya juga nanti bisa dia di kendaraan bermotor, dia punya petugas itu foto, tinggal besok dapat surat cinta deh. Surat cinta. Iya, kamu melanggar sekian, dendamu pas pada saat perpanjangan kelihatan kok saya udah segini begini. Nah, Anda melanggar di sini. Namanya hati-hati. Oh iya, berarti emang banyak kendalanya untuk ngelola transport di DIY ini ya Bu ya. Kalau yang bisa di-highlight tuh apa aja ya Bu? Yang bisa di-highlight lah. Untuk kendalanya ya, utamanya kan gini, kesadaran untuk menggunakan transportasi publik itu masih perlu effort yang cukup besar. Yang kedua adalah tertib. Rambu tuh udah ada, signage di mana-mana ya, mana yang boleh parkir, mana yang boleh melintas.
bahas mengenai seperti ini. Ya ketaatan lah ya, ketaatan. Jadi kadang-kadang diatur tuh malah bicaranya beda, bicaranya masalah ekonomi, masalah bla bla bla. Ya semua orang juga butuh hidup ya, semua orang juga butuh uang gitu ya. Tapi kan negara ini kan didirikan ada aturannya. Nggak mungkin kan kita bicara undang-undang, bicara perda, bicara pergub, hanya cuma sekedar oh kita sudah punya. Tapi itu yang harus kita ikuti. Kalau nggak carut marut, udah nggak ada yang ngatur. Kalau sudah nggak ngatur, itu sih wes bubar jalan gitu ya. Nah ini yang sebenarnya yang perlu kita mengedukasi lah ya. Jadi mungkin kita nggak mungkin keras dulu dengan tindakan wah terus langsung kena pasal ya. Nah, kita edukasi. Makanya kami juga ada teman-teman di lapangan juga Margo itu dari kami kan yang di Sumber Filosofis itu dia bertugas untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di situ, bagaimana aturannya. Ya kita juga berpesan kepada mereka, jadi kalau menyampaikan ke masyarakat dengan sopan, dengan baik gitu ya, seperti itu. Nah untuk tindakan yang ini masih persuasif ya semuanya. Untuk kalau sudah represif, tarik tilang itu. Nah kita kan juga nggak mau juga dalam artian punya gesekan dengan masyarakat. Tapi harapan kami itu masyarakat juga mengerti, memahami. Dinas perhubungan itu bukan dinas yang populis, iya kan? Maksudnya yang, waduh dia bantu orang, dia nolongin, kasih gini, dia kadang-kadang ngelarang gitu, nggak boleh kamu nggak boleh lewat sini, kamu harusnya begini. Nah, ribut lah kan ya, sampai ditentang gitu. Tapi ya seperti itu. Kalau tidak ketertiban, kenyamanan, keamanan itu tidak tercipta gitu. Dan kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita perlu kolaborasi baik dengan lintas di kami ya, di jajaran kami, dan stakeholder, masyarakat, akademisi, wartawan ya, media gitu. Itu menjadi bagian penting dari kami gitu ya. Jadi masing-masing punya porsi, punya kontribusi lah ya untuk itu. Kalau kami sendiri yang harus gitu ya susah. Ya baik lagi ke kerjasama tadi ya Bu ya. Terus untuk transportasi umum nih Bu, kan sebagian besar masyarakat ya yang tadi udah dibahas sedikit emang masih minatnya ke transportasi umum tuh masih kurang gitu. Padahal BBM juga udah naik gitu. Oh iya. Iya itu. Ya itu gimana? Ya. Jadi ya itu tadi masyarakat kita itu kan sudah seneng. Keluarnya di depan pintunya, terus berhentinya ya di depan pintunya. Kalau perlu ya sampai masuk rumah gitu ya. Kan kayak gitu gitu. Ya sudah kalau semua orang seperti itu, kalau macet, kredit dan lain-lain nggak usah komplain. Gitu. Kan begitu. Nah disitulah hadir pemerintah. Kehadiran pemerintah di situ dalam arti adalah memberikan layanan transportasi publik. Persoalannya ketika kemudian layanannya itu belum sesuai yang diharapkan masyarakat, ya saya bilang begini, semuanya itu nggak bisa kan langsung 108. Kita perlu koreksi ini, apalagi ini butuh orang-orang yang punya komitmen yang konsistensi. Jadi kita berangkat loh, ini kan sudah lama nih, udah dari 2008. Kok sampai sekarang masih nggak bagus-bagus juga gitu, Sultan Jogja. Nah, sekarang persoalannya seberapa sih kita mengelola, kemudian mengembangkan, kemudian bagaimana kemudian mengatur. Ya, ini bekerjanya sama-sama loh. Kita bicara begini, ada operator juga. Operatornya gimana nih? Kan seperti itu. Habis operator masyarakatnya. Oke, maunya gimana masyarakat? Sudah kita kasih yang bagus, mau naik nggak? Kan kayak gitu ya. Contoh aja Jakarta lah. Ya, itu dia. Ya, Jakarta, kalau Jakarta dibandingkan kita ya jauh lah gitu ya. Jakarta ibu kota negara. Kan kalau Jakarta tuh ini ya Bu, naik transport umum tuh kayak keren gitu. Ya, banyak anak-anak yang outfitnya gaul-gaul. Itu yang saya pinginkan. Bagaimana kita kemudian mengadakan transportasi publik kita itu. Bukan seperti zaman dahulu kala ya, habis tahulah sendiri ya. Masih sudah lahir belum ya zaman bus kota kita yang tanpa AC yang ngejar setoran udah ya. Kan kayak apa itu ya, terus banyak copet dan lain-lain gitu. Sekarang kita
sudah menyiapkan atau menyediakan ya moda transportasi yang menurut kami sesuai dengan kemampuan kami juga kan ya, kemampuan pemerintah daerah. Menurut kami itu sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana? Oke, persoalan masih lama ya, masih ini. Ya, karena kondisinya beda nih. Kalau kita bandingin Jakarta, dia punya ruas jalan yang cukup lebar, kapasitas jalannya memungkinkan untuk dia membuat jalur sendiri. Ya, atau busway gitu ya. Kalau kita nggak mungkin kan, masih mixed traffic, jalannya aja segitu-segitu aja, nggak bisa dilebarin. Orang beli mobilnya atau kendaraan yang lainnya, kendaraan bermotor lain, sekarang nggak mungkin cuma satu keluarga. Coba satu keluarga itu dia berapa dia punya kendaraan, gitu. Lintas semua, pengennya melintas semua di situ. Akhirnya seperti itu, begitu. Nah, ini yang sebenarnya keberadaan pemerintah ada dalam menangani transportasi dengan penyediaan transportasi publik. Jadi pemerintah daerah, khususnya daerah istimewa Yogyakarta ini sudah merespon itu, sudah melihat itu, sudah bicara ke undang-undang, sudah memperhatikan kebutuhan masyarakat terkait dengan mobilitas. Persoalannya belum semuanya terpenuhi, ya wajar gitu. Ya kita nggak bisa gitu memenuhi semua dengan titik. Kita bicara kawasan saja. Ya, 25 kecamatan, kita bicara perkotaan. Itu sudah tercapai ini kami di RPJMD yang ini yang 2017-2022 itu kan menjadi indikator kinerja kami. Cakupan layanan angkutan perkotaan sudah kita 25 kecamatan KPY itu perkotaan Yogyakarta itu kan dari kota sendiri, sebagian Bantul, sebagian Sleman, ada 25 sudah kita penuhi. Tapi itu kita bicaranya adalah layanan wilayah, bukan bicara sekarang kualitas. Ini kita sekarang reloading. Kita lihat nih, mungkin saja kami targetnya layanan kewilayahan, ternyata di wilayah itu nggak butuh. Nah, ini kita evaluasi ya dari routing lagi, kita lihat lagi rute-rute yang sudah kita tetapkan ini efektif nggak? Ada demand-nya nggak gitu untuk ke sana. Termasuk juga dengan keberadaan teman bus kan ada tiga jalur yang disupport oleh pemerintah pusat ya, jalur jalur Ngemplak, jalur Ngaglik sama Godean. Yang paling kecil tuh Godean ya, ini bocin Godean. Jadi ya ini kita evaluasi ya, mudah-mudahan ini lebih baik gitu dari kondisi yang sebelumnya. Walaupun cuman tadi saya sudah kami sampaikan yang untuk teman bus kan selama ini tidak berbayar. Ke depan ini pemerintah pusat sudah mengenakan untuk berbayar sama dengan Trans Jogja. Ini ada program baru kami juga nih. Kami tidak tinggal diam kok, kita bicara transportasi publik itu. Ya sudahlah, faktornya segini, masyarakatnya nggak mau. Ya sudahlah, pokoknya yang penting kan pemerintah sudah subsidi. Nggak kayak gitu ya, Bu. Kayak gitu. Kita punya tanggung jawab yang besar. Subsidi kita berapa sih? Besar banget. Cuman kan eman-eman kalau ini nggak dipakai secara optimal oleh masyarakat. Kita sampai evaluasi, baik dari sisi operatornya kami lihat ini, baik dari sisi mekanisme kerjanya, sampai kita punya SOP juga, sampai ketika mereka melakukan pelanggaran itu ada denda dan lain-lain. Kemudian kita bicara masalah integrasi. Kami maunya juga orang naik angkutan umum itu gampang. Gampang dalam artian saya naik Trans, kemudian saya mau naik KRL nih, saya mau ke Solo. Dia tinggal punya satu kartu, ini lagi kita luncurkan ini nanti ya, kartu satu itu dia bisa naik Trans Jogja sama kartu itu tetap diisi ya kartu itu. Tapi dia nggak perlu beli kartu yang KCI yang keluaran dari KRL atau dia beli Trans Jogja. Dia cuma satu kartu itu kemudian dia pakai untuk kayak diisi gitu, Bu. Iya, nanti kan diisi gitu. Kayak ya e-money lah. Tapi top up-nya nanti ada di KCI karena kita kerjasamanya masih alatnya tuh masih alat yang ada di KCI yang operatornya KRL. Kami juga ada harga untuk pelajar Rp60. Kalau bicara BBM naiknya luar biasa kan.
Rp60 loh. Kenapa Rp60? Rp100 aja susuk. Ya 40 dapat 40. Iya gitu loh. Jadi saya gini, aduh ini kurang apa nih? Kalau sampai program saya keluar ini masih juga ini yang salah di mana gitu ya? Ini yang salah di mana? Orang naik Rp60. Kenapa Rp60? Kenapa enggak? Karena kami harus baca asuransi. Nah, kita kan harus menjamin juga setiap penumpang itu terasuransikan bila terjadi sesuatu kan. Ya. Nah, ini juga masalah transportasi bukan cuma transportasi publik loh. Kita juga bicara transportasi yang melayani masyarakat. Itu sebaiknya memang semuanya berizin. Masyarakat juga harus tahu. Kenapa berizin? Karena ketika berizin ini termasuk transportasi online loh. Iya. Ini yang sedang kita bicarakan juga tidak hanya transportasi publik bus, tapi semua yang kemudian melayani masyarakat untuk mobilisasi. Ya, jadi mereka harus berizin. Karena ketika berizin tidak saja cuma terregister, mereka terhitung, tapi juga di situ ada jaminan keselamatan, asuransi bagi penumpangnya itu. Iya. Kalau terjadi sesuatu insiden, kita juga nggak berharap itu ya, itu bisa ada. Ya, ini yang juga kita harus publish ke masyarakat untuk berkaitan dengan ini gitu. Ya kita mengedukasi semua lah gitu ya. Aplikator juga kita undang ke kantor kami gitu. Mitra ya, saya kira aplikator yang punya mitra itu juga harus bicara seperti itu. Sekarang kita nggak tahu loh berapa yang beredar di Jogja nih. Iya. Iya kan? Ya, cuman persoalannya kan kalau BBM naik, inflasi, kita bicara inflasi. Salah satu pengaruh inflasi dari sisi harga ya. Kalau kita bicara dari sisi transportasi itu ada kenaikan BBM, inflasi itu bicara kita inflasi Jogja naik itu karena BBM, karena ongkos daripada angkutan perkotaan naik. Angkutan ini apa? Bukan angkutan publik loh, ini angkutan transportasi online. Karena dia BBM-nya naik, otomatis juga harganya naik. Nah kayak gitu. Nah ini sebenarnya kondisi ini sih sebenarnya wajar ya. Cuman ketika kita bicaranya bahwa semuanya tuh diatur, suplainya banyak, demand-nya kurang, akhirnya terjadi over ya, begitu. Over supply, macet di mana-mana. Demand-nya dikit. Gitu. Nah baliknya juga seperti itu. Yang kita bicara sekarang, semua sama-sama. Ketika bicara alat angkut, transportasi, untuk kemudian bicaranya ada yang di penumpang yang dibawa itu memang transportasi publik ya. Transportasi publik. Tapi semuanya ada aturan, semuanya ada spesifikasinya kan. Ya kalau bicaranya transport itu sangat luas. Tadi kita baru bicara yang kendaraan bermotor, kita belum bicara yang kendaraan tidak bermotor. Kayak apa tuh? Apa yang kemudian dirasakan Mbak ketika kita bicara kendaraan bermotor? Kita punya kendaraan tradisional, becak andong. Itu sebagai salah satu bagian dari alat transportasi kita. Tradisional, kita punya perdanya itu. Udah punya perdanya itu. Perda 5 tahun 2016 yang mengatur kendaraan tradisional. Becak kita, di tempat lain juga ada becak. Lihatlah, becak daerah itu ya, Pantura sama becak kita bedanya apa gitu. Beda. Kita juga mau ngatur itu juga. Becak. Kan ada lagi bukan becak air, ya kan? Bukan becak kayu gitu ya. Ya mungkin sekarang lagi rame. Apa tuh Malioboro? Apa boleh kendaraan bermotor tapi yang ini boleh kayak gitu kan. Gini, kalau semua case itu dia itu butuh yang luar biasa. Tapi kan kita sudah punya rencana part by part itu untuk menyelesaikan itu. Satu sisi kita bicara transportasi publik, bicaranya bus ya, kita bicara bus. Satu sisi transportasi publik bicaranya kendaraan tradisional. Ya, ini masih harus kita lestarikan karena itu salah satu bagian dari nilai budaya kita untuk becak kita. Becak kayu loh ya, saya bilang, saya tegaskan lagi becak kayu. Cuman kan kondisinya menjadi berbeda ketika bapak-bapak pengayuhnya itu usianya sudah lanjut, penumpangnya gede-gede, kan jadi berat dong gini ngejotnya. Terus gantilah dengan sesuatu ya yang kemudian merasa ini kan menggampangkan, tapi secara spesifikasi ilegal. Dia masuk mana? Dia masuk motor atau masuk
kendaraan tradisional, nggak masuk mana-mana. Dari sisi keamanannya bagaimana? Nah, kami juga nggak bicara ini tidak cuma kemudian kita bicara di dalam internal kami juga sounding ke masing-masing teman-teman kami yang penyelenggara di lapangan, termasuk yang tadi spesifikasi tadi itu kami panggil, kami aja dialog. Ini nggak boleh loh, Pak Agus sudah menyatakan ini nggak boleh. Tapi kan kami tahu lah, memindahkan pekerjaan orang sekian itu dengan yang lain tidak gampang. Ya itu pilihan. Kalau kalian mau ada di situ, beralihnya ke BKKI. Kalau tidak, ya ganti dengan pekerjaan yang lain. Cuman yang pekerjaan lain ini kan mungkin tidak juga mudah kan. Ini kan ya harus banyak juga skill ya untuk mungkin pindah ke sana atau mungkin kemampuan. Akhirnya apa? Kami di tahun 2022 ini punya proyek untuk kendaraan tradisional ini, yaitu becak bertenaga penguat, becak kayu, becak kayu dengan bertenaga penguat. Kita masih dalam posisi prototype, jadi masih mencari. Jadi kami tuh sudah punya perdam, kami sudah punya SE Dirjen. Jadi tetap ketika kendaraan itu masuk spesifikasi sebagai kendaraan angkutan umum, itu semuanya harus sesuai dengan undang-undang, aturan yang berlaku. Nggak bisa, karena kita bicara keselamatan. Kita bawa orang kan gitu, kecuali barang ya terserah lah ya. Kalau barang juga ada aturannya, tapi kalau orang kan nyawa gitu ya, jadi diatur spesifikasinya. Nah ini yang sedang kita buat, nanti ada prototipe, kita uji. Nanti kalau ini sudah keluar sertifikasinya, ini yang kemudian kita produksi dan kemudian kita sampaikan ke mereka. Ini loh, kalau kalian mau memang tetap menjadi becak kayu, pakai ini. Itu pun ada aturannya. Kita kan ada ada undang-undang keistimewaan DIY. DIY itu undang-undang 13 2012 tentang keistimewaan DIY. Nah, di situ istimewanya DIY adalah ruang-ruang itu kan diatur, ruang penggunaan itu diatur, tidak bisa kemudian blok gitu, semuanya bisa berlaku di situ, semuanya ada aturannya gitu untuk di situ. Nah ini yang kita coba pendekatannya melalui penggunaan dana keistimewaan. Kami coba meng-create itu sebagai bagian dari penyediaan transportasi di DIY ya, khususnya dia sebagai feeder sih. Feeder itu kita punya backbone-nya itu Trans Jogja lah, istilahnya itu utamanya gitu ya, angkutan utamanya. Nanti untuk menuju ke masing-masing titik itu bisa pakai itu kendaraan. Atau mungkin nanti ke depan kita punya ada lagi program ya, nanti kita akan kerjasama first mile, last mile itu pakai apa? Ada. Dan itu ada kortingnya juga. Ini lagi proses sih, kita belum bisa buka ya. Oke. Spoiler dulu. Ya, spoiler. Jadi nanti harapannya gini, naik angkutan umum susah enggak? Bisa jadi mana? Saya harus jalan, misal haltenya jauh di situ gitu. Itu udah kita pikirkan gitu. Makanya kan kita bicaranya kita lagi nganggut kita lagi proses untuk menuju ke yang bagaimana first mile, last mile ini kita juga support gitu ya untuk masyarakat menggunakan angkutan. Itu baru angkutan umum transportasi. Belum tadi saya bilang ya, jadi sorry ya saya katakan. Angkutan barang, odol, overdimension, overloading itu juga masalah. Jadi bagian dari kami tidak hanya bicara orang aja, nggak bicara angkutan aja, tapi barang. Nah ini harapan kami ya juga semuanya tertib. Ya semuanya ada aturan. Produk kendaraan itu juga harus sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan desain-desain yang sudah diatur. Kan sempat viral tuh yang di TikTok. Ibu nonton nggak yang? Nonton. Katanya naik bus di Jogja nunggunya tuh lama. Terus habis itu petugasnya hotelnya juga lama. Kadang busnya nggak datang. Itu gimana tuh nanggepin? Itu gini ya, kalau di orang-orang kita keluar mereka tertib ya, kayak gini nggak bisa, nggak boleh, dia takut gini. Balik lagi ke sini,
nabrak semua gitu. Ya itu yang herannya di situ aja gitu. Ini di mana yang salah gitu. Nggak menyalahkan siapa-siapa. Cuman kita harus mencari tahu